Anda masih bersama di Special Talk Show bersama dengan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas, dan masih bersama dengan Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Teguh Iman Wahyudi, SHMM. Ini kita berbicara berkaitan dengan wilayah Nusa Tenggara Timur yang sangat luas sekali, dan bagaimana juga kinerja dari BNNP Nusa Tenggara Timur sendiri untuk memberantas narkoba di wilayah-wilayah yang tadi sudah dikatakan ini zona merah, daerah-daerah yang memang belum ada BNNK-nya. Nah, ini yang masuk memang sudah ada, salah satunya di Kota Kupang ya, masuk zona merah juga, Pak Teguh. Nah, kalau kita berbicara ini soal pemberantasan narkoba sendiri, kita mau memutus mata rantai narkoba ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara juga untuk masalah perbatasan, ini sangat rentan sekali. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Teguh, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. AFB TV, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, sekali lagi Anda bisa memberikan informasi atau pertanyaan di 082144026238, telepon atau WhatsApp, memberikan pertanyaan seputar tema kita, milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik, untuk pertanyaan silakan dijawab Pak Teguh. Yang tadi berkaitan dengan pemberantasan narkoba untuk perbatasan. Untuk perbatasan kami membangun sinergitas khususnya antar sesama penegak hukum dulu di wilayah provinsi NTT ini, seperti dengan bea cukai, imigrasi, kepolisian, termasuk dengan TNI. Kita jalin sinergitas atau kerjasama, baik aparat penegak hukum dalam negeri maupun luar negeri. Dalam ini Timor Leste, Pak ya. Kami beberapa bulan yang lalu juga BNN telah mengadakan bilateral meeting antara BNN Republik Indonesia dengan kepolisian Timor Leste. Dan saya sendiri beberapa bulan yang lalu juga diundang oleh BINIA Timor Leste untuk menjadi narasumber, khususnya terkait dengan peredaran narkoba, khususnya yang ada di perbatasan. Jadi kami di samping mengadakan kerjasama dengan internal atau di dalam negeri antar sesama penegak hukum dan TNI, juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga kita, khususnya yang ada di perbatasan itu. Baik. Itu. Oke, kita sapa penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang, AFB TV Kupang. Halo, selamat siang. Baik, Anda sudah bersama dengan kami. Halo, selamat siang. Oke. Ya, silakan. Anda sudah terhubung. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, AFB TV Kupang. Dengan siapa? Ya, ini sama Pak Anus di Kupang Timur, Pak. Baik, silakan Bapak di Kupang Timur. Silakan. Halo, selamat siang Pak Rafi. Ya, silakan untuk memberikan pertanyaan. Ini sama Pak Anus di Kupang Timur. Baik. Begini Pak, ini saya mau tanya sedikit terkait sepanjang tahun 2019 ini sudah berapa banyak kasus narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi NTT. Lalu bagaimana dengan pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan? Wilayah-wilayah perbatasan seperti Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Kira-kira pengawasan di sana seperti apa? Karena maraknya kasus narkoba yang ada di NTT ini, kalau kita mau lihat bahwa terjadi di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kota Momere, Kota Atambua dan lain sebagainya. Ini penanganan BNN secara lembaga seperti apa? Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih Pak Anus di Kupang Timur ya. Ini ada dua pertanyaan Pak Teguh.
Mohon untuk dijawab berkaitan dengan ini kasus yang ditangani 2019 oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga berkaitan dengan pengawasan kelembagaan di daerah perbatasan ini seperti apa? Jadi selama tahun 2019 BNNP NTT dari target 8 LKN laporan kasus narkotika, kita sudah melebihi 2 ini. Jadi kita selama tahun 2019 ini yang targetnya 8 LKN sampai akhir Desember kemarin sudah LKN-nya sudah mencapai 10 LKN dengan 14 tersangka. 14 tersangka. Untuk 5 tersangka sudah diputus oleh pengadilan, 3 tersangka, 2 tersangka di Kabupaten Sika. Kabupaten Sika, ini hukumannya 6 sampai 7 tahun untuk pelakunya tersebut. Yang 3 tersangka diproses di pengadilan Labuan Bajo, Manggarai Barat. Oke, baik. Seperti itu. Pak Teguh, untuk pertanyaan nomor 2 nanti dijawab juga mungkin bersamaan dengan penelpon berikutnya. Ya, selamat siang, AFB TV Kupang. Pak David, selamat sore. Ya, selamat sore ya. Dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Abraham dari Amanuban. Ya, Pak Abraham, silakan Pak Pak David, Abraham. saya boleh tanya ke Pak Brigjen, kira-kira narkoba yang masuk ke NTT ini dari mana asalnya? Kalau kita tahu asalnya, pasti kita bisa tutupnya. Sejauh ini, apa peran BNN untuk mengatasi jalur lalu lintas peredaran narkoba yang masuk ke NTT? Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Abraham dari Amanuban ya. Ini berkaitan Pak Teguh berkaitan dengan narkoba yang masuk ke Nusa Tenggara Timur ini dari mana? Dari daerah mana? Terus juga peran dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri juga seperti apa? Berkaitan juga mungkin ini dengan pertanyaan nomor 2, pengawasan di daerah perbatasan juga ya. Mungkin dijawab. Silakan. Jadi narkoba yang masuk ini kalau asalnya kebanyakan dari kawasan China. Dari kawasan China ke Singapura, Timor Leste ke NTT, namun tidak diedarkan di NTT. Tujuan akhirnya rata-rata ke Jakarta, Pak. Oke, jadi di sini NTT masih sebagai perlintasan, transit. Ya. Kenapa di sini masih transit? Karena secara ekonomi masyarakatnya tidak mampu untuk membeli narkoba tersebut. Karena di Iran seperti di Tiongkok itu harga narkoba per gramnya sabu itu cuma 20.000, Pak. Tapi setelah masuk sampai NTT ini bisa per gramnya 2,5 juta. Mungkin kalau di Jakarta sana masih murah, 1,5 masih dapat lah. Tapi kalau sudah di NTT ini cukup tinggi harganya, kurang lebih 2,5 juta. Nah, bagaimana BNN mengantisipasi hal tersebut? Nah, itu tadi kami mengajarkan kerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan TNI. Khususnya yang di perbatasan itu, seperti dengan bea cukai, imigrasi, terus dengan TNI, dengan kepolisian, khususnya yang di perbatasan dengan Timor Leste ini. Di samping itu juga kita memberdayakan masyarakat, Pak, memberdayakan masyarakat di sekitar perbatasan. Baik. Dan juga ini bagaimana juga supaya
artinya ini narkoba ini tidak masuk, artinya pernah tidak kecolongan untuk peredaran narkoba ini sendiri masuk ke wilayah NTT? Sangat banyak sekali. Jadi yang bisa diungkap oleh aparat penegak hukum ini kurang lebih hanya 25%, Pak, dari narkoba yang masuk ke Indonesia. Jadi masih banyak, kurang lebih 75% yang masih beredar gitu, seperti itu. Kenapa kita ini sangat rentan sekali terhadap peredaran narkoba dan dijadikan negara tujuan atau pasar yang sangat menggiurkan sekali, karena memang daerah kita ini kan mayoritas daerahnya laut, Pak, ya. Terus banyak jalur-jalur tikus seperti itu. Jalur-jalur resmi aja masih kadang-kadang masih lolos. Apalagi banyak jalur-jalur tikus yang notabene tidak ada penjaganya. Maka dari itu kami memberdayakan masyarakat nelayan, masyarakat yang ada di perbatasan dengan memberikan life skill seperti itu atau keterampilan supaya mereka kalau ada penyelundupan narkoba dan sebagainya mau menginformasikan, diharapkan seperti itu, dan lebih peduli bahwa terkait dengan permasalahan narkoba ini hukumannya sangat berat seperti itu. Baik, ini kembali juga berkaitan dengan di saat melaksanakan tugas tanggung jawab, tentu juga ini berkaitan kembali lagi dengan yang tadi sudah disinggung soal anggaran untuk penanganan narkoba itu sendiri, Pak Teguh. Dan ini sekali lagi bahwa kalau kita mau lihat ini bukan untuk anggarannya, tetapi bagaimana untuk teman-teman BNN sendiri ini untuk lebih semangat lagi melaksanakan tugas tanggung jawab untuk memberantas narkoba itu sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa tadi berjumpa dengan Bupati ya. Nah, ini untuk di Manggarai Barat berkaitan dengan BNNK Pembentukan. Pembentukan ya. Nah, ini untuk wilayah-wilayah lain juga. Mungkin ini untuk kedepannya juga mungkin ya untuk BNNK sendiri di wilayah-wilayah yang masuk tadi di zona merah yang disebutkan oleh Pak Teguh. Untuk mensiasatin keterbatasan anggaran ini dan personil ini, kami menggunakan skala prioritas dalam penanganan, Pak. Khususnya daerah-daerah merah itu yang kita fokuskan terlebih dahulu. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk dengan TNI dan sebagainya, kepolisian dan sebagainya, bea cukai, seperti itu. Di samping itu juga kami memberdayakan masyarakat setempat, Pak, khususnya daerah-daerah yang rawan, dan daerah-daerah perbatasan, termasuk membentuk desa bersinar narkoba, seperti di Kota Kupang ini dari 51 desa kemarin sudah dicanangkan, sudah kita berikan pembekalan, penguatan. 51 kelurahan ya, 51 kelurahan yang ada di semua kelurahan yang ada di Kota Kupang. Semuanya sudah kita launching menjadi desa bersinar narkoba, seperti itu, Pak. Baik. Jadi diharapkan aparat desa, termasuk masyarakatnya, ya karang tarunanya, pemudanya, itu semua ikut terlibat atau berpartisipasi dan peduli terhadap peredaran narkoba ini. Seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal di seputaran Kota Kupang, ya ini kembali lagi berkaitan dengan keingintahuan. Artinya informasi-informasi seputar narkoba itu sendiri. Artinya narkoba ini harus dihindari seperti itu. Tetapi juga kalau kita berbicara soal daerah-daerah, ya daerah-daerah pelosok nih, pedesaan, yang artinya kalau kita ambil contoh juga berkaitan dengan perbatasan Timor Leste dan juga Indonesia, Belu, Malaka. Nah ini seperti apa? Informasi, edukasi juga kaitannya dengan milenial.
Pak Teguh? Kenapa kita ini lebih memilih kepada milenial? Karena generasi milenial ini memiliki peran penting dan strategis sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini. Dan merupakan aset utama dan pilar utama negara dan bangsa kita ini. Oleh karena itu, generasi muda ini perlu kita jaga. Jangan sampai generasi milenial ini terkontaminasi narkoba. Seperti itu. Dan generasi milenial ini harus memiliki fisik dan mental yang sehat. Semua itu tidak akan didapat apabila generasi milenial ini telah terkontaminasi dengan narkoba. Jadi yang kenapa kita ini lebih menyasar kepada generasi milenial, kira-kira seperti itu alasan kami, Pak. Baik, dan Seperti itu. yang paling terakhir dari special talk show kita di kesempatan kali ini, Pak Teguh, tentunya juga punya harapan untuk semua masyarakat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Silakan. Terkait dengan pemberantasan narkoba ini, kita harus samakan persepsi kita bahwa narkoba ini adalah musuh negara, musuh rakyat Indonesia, musuh kita bersama. Mari kita perangi secara bersama-sama. Stop narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Kita mulai dari diri kita sendiri. Baru ke keluarga kita dan lingkungan kita. Seperti itu. Baik. Jadi, Terima kasih Pak Brigjen Pol Teguh Iman Wahyudi, SHMM, Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur sudah berbagi informasi, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan spesial talk show kita di kesempatan kali ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga untuk Anda semua, semoga dengan informasi kali ini memberikan lagi manfaat untuk kita semua mengenai bahaya narkoba dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh untuk kehadirannya, dan juga ini jangan bosan-bosan juga dikala nanti kita undang. Baik, dan juga untuk Anda terima kasih sekali lagi, kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya David Plaikol.